teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas pengurapannya saya dapat menyampaikan dan menyelesaikan tugas saya yang berjudul Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum sampai kepada pokok pembahasan, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Octaviana Patricia Sitohang, nomor pokok mahasiswa saya 207260007. Saya mahasiswa dari Universitas Simalungun, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Sejarah. Di sini saya akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Dalam hal ini, saya mempunyai 4 topik yang akan saya bahas. Topik yang pertama yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Topik yang kedua, runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat, peninggalan-peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, kita akan membahas satu persatu topik yang saya sebutkan tadi. Topik yang pertama itu sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Merasila yang bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh, berdiri sekitar tahun 1267 Masehi. Selama pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, ia menikahi seorang putri dari kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sare. Dari pernikahannya, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sultan Malik Al-Jahir. Selama pemerintahan Sultan Malik Al-Jahir, Kerajaan Samudra Pasai mengalami keemasan. Hal ini mengakibatkan Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan terbesar di Sumatera dan menjadi penyebaran agama Islam. Setelah pemerintahan Sultan Malik Al-Jahir digantikan oleh anaknya Sultan Ahmad I, pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Jahir II tahun 1345, kerajaan ini diserang oleh kerajaan Majapahit. Sehingga pada tahun 1350 membuat keluarga Kerajaan Samudra Pasai harus mengungsi. Teori yang kedua, runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Sebelum masa keruntuhannya terjadi, sering terjadi pertikaian antar keluarga, perebutan kekuasaan, serta jabatan kerap terjadi. Akan tetapi, pada tahun 1511, Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugal, dan pada tahun 1521, Portugal menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Sehingga pada tahun 1524, Kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Beberapa penyebab daripada runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai itu disebabkan karena 1. Serangan Gajah Mada yang merupakan pati Kerajaan Majapahit pada tahun 1339 dengan tujuan menyatukan Nusantara namun gagal. Yang kedua, berdirinya bandar di Selat Malaka, lokasi dan letaknya lebih vital dan strategis. Yang ketiga, serangan dari bangsa-bangsa Portugis. Teori yang ketiga, kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai pusat menjadi perdagangan terbesar dan pusat studi Islam. Pada tahun 1297, Sultan Malik Al-Saleh mangkat dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Belangmi, Misan Makam berciri Islam. Sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai diperintahkan oleh Sultan Malik Al-Saleh I dan Sultan Malik Muhammad yang memimpin pada tahun 1297 sampai 1302. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasukkan perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada tahun 1521 hingga 1541. Teori yang keempat,
Peninggalan-peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Beberapa peninggalan-peninggalan Kerajaan Samudra Pasai seperti yang pertama, stempel Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Kuta Krueng. Yang kedua, Cakradona yaitu lonceng yang berbentuk yupa. Yang ketiga, naskah surat Sultan Jainuddin Abidin pada tahun 923 Hijriah atau 1518 Masehi. Yang keempat, makam dari salah satunya makam dari Sultan Malik Al-Saleh dan raja-raja lainnya. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.